peringatan keras ya untuk seseorang yang sudah berbohong ya, berbohong karena dia dapat informasi yang tidak utuh, tapi tega-teganya berbohong terhadap apa? Terhadap perjuangan yang kami lakukan untuk mentuntaskan ijazah palsu 99,9% milik Joko Widodo ini. Jadi sekali lagi ya, kami tetap tegas menyatakan bahwa ini adalah ijazah palsu 99,9%. Dan kenapa saya harus menyatakan dengan tegas? Karena ada orang yang dengan enaknya berbohong. Siapa dia ini? Ya, saya sebut dia adalah Mak Lampir. Gak usah disebut namanya, kesenangan kalau disebut namanya. Kenapa Mak Lampir? Karena jarinya pernah bohong waktu itu, yang katanya pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, itu katanya bisa merasakan embus. Embus apa? Bohong. Karena ini tuh tertutup plastik. Dan yang kalaupun terbuka, yang terbuka itu daerah atas, padahal kan ukurannya lebih besar sedikit dari ijazah ini. Jari manusia tuh hanya segini kalaupun itu sobek. Dan kalaupun itu sobek, jarinya tidak akan sampai ke rektor ini, kecuali jari Mak Lampir. Maka saya katakan, ini adalah seorang nenek lampir atau Mak Lampir kalau jarinya bisa tembus ke sini. Dia katanya dari samping. Bohong banget dari samping. Dari samping itu map kulit yang sangat tebal dan itu rapat. Tidak mungkin nembus gini. Jadi, satu, dia pasti bohong ketika mengatakan jarinya bisa merasakan embus. Ya. Dan dia mengatakan embus. Bohongnya udah dua. Harusnya embus dikatakan embus, jarinya nembus. Ya itu bohong banget. Dan dia mengatakan, boleh dong, boleh dong. Boleh dong apaan? Ya nggak bisa, kalau bohong yang tetap nggak boleh, bohong yang tetap ketahuan. Itu kebohongan terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua ini, di tayangan ini dia bohong besar ya. Di tayangan ini dia menyatakan bahwa dia katanya mendengar informasi saya punya akun Twitter di tahun 2020 dan sudah diperiksa oleh tim cyber dan saya minta maaf. Itu bohong besar. Hei Mak Lampir, kamu bohong besar. Ya gitu. Satu, akun Twitternya saja bohong. Benar bahwa saya memang punya akun Twitter @krmtroysuryo. Tapi nanti akan saya jelaskan, ya akun itu memang sudah tidak aktif lagi, ya itu sudah lama, ya itu nggak aktif lagi. Dan ternyata ada orang yang memanfaatkan akun itu, kemudian dia membuat rekayasa, rekayasanya konyol. Tahun 2020, kenapa saya bilang konyol? Itu bohong banget kalau 2020, karena isu ijazah ini, ya di sosial media itu baru rame di tahun 2022. Kenapa 2022? Nanti saya jelaskan kenapa baru rame 2020. Meskipun memang benar di tahun 2013. Ada diskusi yang itu memulai keramaiannya, yaitu diskusi di Universitas Islam Indonesia ketika waktu itu dimoderator oleh Mbak Rosi, ada Prof Mahfud, ada juga Buya Saifi Ma'arif, dan ada juga Jokowi. Waktu itu Jokowi mengatakan IP-nya kurang dari 2. Dan itu semua orang bertanya, tapi yang namanya penampakan ijazah, jauh baru setelah itu, baru 2022. Jadi kalau ada akun Twitter tahun 2020, itu bohong besar orang yang bikin rekayasa itu.